Halo Siva. Halo juga Redo. Siva, aku boleh nanya nggak? Tanya apa tuh? Kamu udah nggak ngerti nggak sih sama materi tentang sudut istimewa? Udah dong, aku nonton dari YouTube. Oh iya? Nama channel YouTube-nya apa? Nama channelnya BIP atau Berkah Ilmu Indahnya Peduli. Di situ juga banyak kok penjelasan tentang materi lain. Wah, makasih ya Siva. Iya, sama-sama Redo. Suatu hari, kelompok 3 dari 10 MIPA 2 berkumpul di rumah Lana untuk membahas materi trigonometri yang diberikan oleh Bunda Fauza. Setelah mereka membagi tugas untuk memahami suatu subbab materi, Ica bertanya kepada Andre karena materi yang ia dapatkan kurang mengerti. Beberapa saat kemudian, Andre, gimana ya cara ngelakuin rumusnya? Rumusnya banyak banget. Konsepnya aja nggak paham dong, apalagi rumusnya. Coba tanya sama si Yuni. Ini bagus tuh. Ayo dong kita tanyain. Ayo. Oi, ini kayak mana? Aku sama si Ica nggak ngerti doh, Dang. Ada cara cepatnya? Kalau ada coba jelasin. ada kok cara cepatnya, tapi 10.000 bisa lah ya. Dengar kawan, 10.000. Bisa lah aku yang 2.000, kau yang 8.000 kan. Enak aja. Bagi dua lah, sama-sama 5.000. Enggak kok guys, itu cuma bercanda. Biar aku jelasin di papan tulis ya trik cepatnya. Wih, Yuni Paida, idaman banget. Nah, caranya gini, kalau misalnya ditanyakan berarti sin dibagi cos. Nah, kalau ditanya sin, cos dibagi cot. Kalau ditanya cos, cot dibagi cosec. Terus. Kalau ditanya cot, ya cosec dibagi sec kan. Jadi biar mudah kita harus membuat itunya dulu. Terserah sih, kalau udah sering kalian pahami, nanti kalian akan mengerti. Oh. Nah, ini ada triknya lagi. Kalau ditanya cos berarti 1 per sec. Kalau ditanya cosec berarti 1 per sin. Kalau ditanya cot berarti 1 per tan. Wow, Kalau lebih ditanya mudah tan, ya. 1 per cot gitu. Nah, di sini ada lagi kalau misalnya yang ditanya sin theta, ya hasilnya adalah cos buka kurung 90 kurang theta. Kalau ditanya cot theta, jadi ini kan arahnya ke sini nih. Jadi tan 90 dikurang theta. Kalau misalnya ditanya sec theta, arah panahnya kan ke sini. Jadi cosec 90 dikurang theta. Begitu juga sebaliknya. Coba kamu Fadai, kalau yang ditanya cosec berapa? Kalau cosec berarti sec kurang 90 kurang theta. Iya, betul. Nah, coba kamu Andre, kalau misalnya ditanya tan theta gimana? Tan theta sama dengan Ya? cot dalam kurung 90 dikurang theta. Ya, berarti kalau saya ngerti tentang ini. Oke, terima kasih Yuni. Iya, sama-sama. Nah, di sini ada trik cepat menghafal sudut istimewa. Jadi kita buat tabelnya dulu dari 0 sampai 90. Nah, jadi kita isi sinnya secara berurutan. Jadi kan sin 0, 0. Selanjutnya setengah, selanjutnya lagi setengah akar 2, setengah akar 3, dan terakhir 1. Karena setengah akar 4 kan sama dengan 1 tuh. Gitu. Terus cosnya kebalikannya. Jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan kan cara mencari tan sin dibagi cos. Nah, jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per 3 akar 3. Kalau setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Kalau setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Jadi begitu. Oh, begitu. Iya. Wih, mudah diingat juga ya. Kamu sih kemana aja selama ini? Trik kayak gini aja nggak tahu. Emang kamu sendiri tahu? Enggak sih. Ini kan kita udah selesai nih kan? Apa? Memahaminya. Iya.
Udahlah, dak pulang kita lagi, selesai kerjain kerja kelompoknya lagi. Boleh. Kami nanti ada urusan, jadi nggak ikut diskusi. Oke, kayaknya yang lain juga sama sih. Jadi diskusi kelompok kita hari ini kita sudahi dulu ya teman. Halo, jadi ini ada beberapa soal tentang rumus trigonometri yang telah kita pelajari tadi. Soal pertama, nilai cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat ditambah tan 45 derajat sama dengan. Nah, cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Kita tulis di sini setengah akar 2. Nilai sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2 kan, jadi ditambah setengah akar 2 ditambah nilai dari tan 45 derajat sama dengan 1 ya. Oke, 1. Nah, mari kita jumlahkan. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya akar 2. Satunya tinggal kita turunkan, kita tulis saja, jadi akar 2 ditambah 1. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sangat gampang bukan? Nilai dari sin 60 derajat dikali cos 30 derajat dikali tan 60 derajat itu berapa sih? A 1/2 akar 6, B 3/4, C 1/3 akar 6, D 3/4 akar 3, dan E 1/3 akar 3. Jadi, di dalam soal ini ada dua rumus yang kita gunakan. Yang pertama yaitu identitas trigonometri dan yang kedua yaitu sudut istimewa. Yang pertama, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Rumus ini dapat kita temukan di identitas trigonometri. Yang kedua, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sin 60 derajat dengan cos 30 derajat ini dapat kita temukan di sudut istimewa. Sebenarnya, tan 60 derajat kita bisa langsung ambil dari sudut istimewa. Namun, saya ingin memberitahu ke teman-teman tan itu berasal dari mana. Jadi, di dalam soal ini kita gunakan identitas trigonometri. Lalu, rumus-rumus tersebut kita masukkan ke dalam soal. Di dalam soalnya yang ditanyakan yaitu sin 60 derajat dikali cos 30 derajat dikali tan 60 derajat. Sama dengan 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 dikali sin 60 derajat per cos 60 derajat. Tan ini sudah kita ketahui tadi rumusnya yaitu sin per cos. Lalu menjadi 1/4 dikali akar 3 kuadrat. Karena akar 3 dikali akar 3 menjadi akar 3 kuadrat. Dikali 1/2 akar 3 itu hasil dari sin 60 derajat per 1/2 hasil dari cos 60 derajat. 1/2 dengan 1/2 ini dapat kita coret menjadi 1/4 dikali 3. 3 ini berasal dari mana? 3 ini berasal dari akar 3 dikali akar 3, maka menjadi 3. Lalu dikali akar 3. Akar 3 ini hasil dari coret setengah per setengah tadi. Sama dengan 3/4 akar 3. Maka didapat jawabannya yaitu D. Terima kasih. Oke, jadi di sini terdapat soal yang ketiga adalah diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut A adalah 45 derajat. Jika panjang AC adalah 8 cm, maka panjang AB adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah panjang AB. Lalu pertama kita gambar segitiga dulu. Di sini sudah saya gambar segitiga. Di sini diketahui besar sudut A adalah 45 derajat. Lalu panjang AC adalah 8 cm. Lalu karena di sini AB ditanyakan, maka di sini kita umpamakan saja AB itu adalah X. Lalu di sini dapat kita gunakan rumus sinus. Jadi rumus sinus itu kan adalah depan bagi miring, berarti AB bagi AC. Lalu sin 45 adalah setengah akar 2. Lalu
Karena AB di sini kita menggunakan menjadi X, berarti kita tulis saja X ya. X, lalu AC adalah 8 cm. Terus tulis 8. Lalu setengah akar 2 kita kali selang, berarti 2 kali X sama dengan 2X, lalu 8 akar 2. X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 akar 2. Berarti panjang AB adalah 4 akar 2. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sekian. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Khalila. Saya dari 10 MIPA 2 ingin menjelaskan soal keempat dari panjang BD segi 3 ini. Bawah ini adalah, ini pertanyaannya ya. Panjang BD pada segitiga di bawah ini adalah nih. Yang ditanyakan itu panjang BD. Nah, di sini yang diketahui itu sudut A itu 45 derajat dan sudut B 30 derajat. Nah, dan juga di sini panjang AC yaitu 8. Nah, sekarang itu kita menggunakan konsep trigonometri. Mari kita kenali jika kita punya sudut siku-siku, maka kita punya sudut alfa. Sudut alfa. Maka di sini sin alfa adalah Y per R. Y itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi Y dibagi dengan sisi R. Nah, dan juga untuk cos alfa itu X per R, yaitu sisi samping nih dibagi dengan sisi miring. Ini dia. Lalu lanjut ke tan alfa, yaitu Y dibagi X. Nah, yaitu sisi Y dibagi dengan sisi X. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini perhatikan ketika kita punya AC adalah sisi miring. Nih, AC-nya ini sisi miring ya. Ini sisi miring. Nah, panjangnya itu 8. Kita dapat mencari tahu terlebih dahulu panjang AD maupun CD menggunakan konsep trigonometri ini, yang dimana kita tahu di sini untuk sudut 45 derajat maka berlaku untuk sin 45 derajat sama dengan sin 45 derajat maka akan sama dengan sisi depan CD dibagi dengan sisi miringnya adalah AC. Maka kita dapati sin 45 derajat ini adalah ini CD per AC. Maka kita dapati sin 45 derajat ini adalah setengah akar 2. Dimana ini akan berarti sama dengan yaitu CD dibagi dengan 8. Maka panjang CD akan sama dengan 8 dikalikan dengan setengah akar 2, dimana ini akan berarti sama dengan yaitu CD dibagi dengan 8 ya kan. Sini kita dapati CD yang dikali 8 yang dikalikan dengan setengah akar 2 yang hasilnya 4 akar 2. Kita sudah mendapati panjang CD adalah 4 akar 2 di sini. Kita bisa mencari panjang BD. Sebentar. Kita bisa mencari panjang BD berdasarkan hubungan tan B di sini, atau bahwa tan B di sini adalah tan 30 derajat. Sini. Tan B sama dengan tan 30 derajat. Dimana ini akan sama dengan yaitu kita tahu sisi depan CD nih dibagi dengan sisi samping adalah BD. Dimana kita tahu tan 30 derajat ini, kita tulis dulu di sini CD sama dengan BD. Tadi ya yang sisi sampingnya. Nah, di sini tan 30 derajat itu setengah 1/3 akar 3. Maka akan sama dengan CD yang kita dapat 4
akar 2 dibagi BD. Maka kita mendapati BD ya. BD sama dengan 4 akar 2 per 1 per 3 akar 3. Nih, dibagi ya, berarti 4 akar 2 dibagi dengan 1/3 akar 3. Kita dapati bahwa itu hasilnya 4 akar 6. Ini hasilnya ya. Jadi, soal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu nilai dari cot 60 derajat per sekan 45 derajat. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah rumus perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang kedua, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Nah, kita masukkan yaitu yang pertama cotnya di sini kan 60. Berarti kita masukkan berarti 60 ya. Cot 60 derajat sama dengan cos 60 derajat per sin 60 derajat sama dengan, seperti hafalan kita sebelumnya, cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Akan menjadi hasil akar 3/3. Nah, yang kedua yaitu sekan 45 derajat sama dengan 1 per cos 45 derajat seperti yang di sini ya. Nah, hasilnya yaitu 1 per cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Akan menjadi hasil akar 2. Nah, hasil yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan ke soal, yaitu kotangan 60 derajat dibagi sekan 45 derajat sama dengan kotangan 60 derajat tadi kita sudah dapatkan akar 3/3, sekan 45 derajat sama dengan akar 2. Ini kita akan mengubah bentuknya menjadi akar 3/3 dikali 1 per akar 2. Nah, hasilnya yaitu akar 3/3 akar 2. Akan kita buat menjadi rasional. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, hasilnya itu yaitu akar 6 per, ini kita coret, berarti 3 dikali 2 menjadi 6. Atau hasilnya 1/6 akar 6. Jawabannya adalah B. Terima kasih. Untuk lebih mengerti dengan rumus yang telah dijelaskan tadi, mari selesaikan soal-soal berikut ini dan tulis jawabanmu di komen. Baiklah semuanya, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya. Channel BIIP. Terima kasih. Lagi, kalau misalnya ditanya cos berarti 1 per sek. Kalau ditanya cot jadi Anda ya ramai bagus ya. ganggu ini gitu. Mau biasa aja. Ini ganggu nggak gitu. Yuni ganggu nggak? Oh, Yuni. Oh. Oh, bagus. Oi, ini kayak mana? Ah, itu dia. Oi, ini kayak mana? Ah. Nah.
1, 2, 3. Oh ya. Iya, kami nanti.